Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Rizky Kamal dan Rosid Dermawan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Persiapan Sidang. Yang pertama yaitu penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang. Penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sudah harus menunjukkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah penetapan majelis hakim atau PMH. Setelah dibentuk PMH, maka selanjutnya majelis hakim bertugas untuk membuat PHS penetapan hari sidang. Yang kedua, memerintahkan pemanggilan para pihak oleh jurusita. Yang ketiga yaitu menyidangkan perkara. Yang poin kedua yaitu tahap penetapan hari sidang PHS oleh ketua majelis. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, jam yang telah ditentukan. Itu tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan. Demikian juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasannya penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam buku register tersebut. Sekian presentasi dari saya. Yang poin B akan dilanjutkan oleh Muhammad Rosid Dermawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid Dermawan, NIM 102190142. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rizky Kamal, yaitu akan menjelaskan terkait dengan pemanggilan para pihak. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bentuk pemanggilan, teknis pemanggilan, asas resmi dan patut dalam pemanggilan, dan yang terakhir, pemanggilan tergugat yang tak diketahui tempat tinggal di luar negeri dan gila. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemanggilan. Bentuk panggilan dalam pasal 390 ayat 1 HIR dan pasal 2 ayat 3 RV, panggilan dilakukan dalam bentuk yang pertama, surat tertulis in writing, misalnya telegram dan surat tercatat. Yang kedua, lazim disebut surat panggilan atau relas panggilan maupun berita acara panggilan, dan panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan atau oral karena sulit membuktikan keabsahannya. Pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau mass media. Yang pertama, apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media. Yang kedua, sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali. Yang ketiga, tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah 1 bulan. Pasal 27 PP ini dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian saja. Ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata lainnya. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teknis pemanggilan. Teknis pemanggilan di sini yang pertama adalah pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi.
Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan, yaitu harus dilakukan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Dalam praktik peradilan agama selama ini, pemanggilan seperti tersebut terakhir ini adalah tidak sah, karena tidak langsung disampaikan di tempat tinggal para pihak yang berperkara sebagaimana tersebut pada pasal 390 HIR dan pasal 718 ayat 1 RBG. Jika pihak yang berperkara tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, maka dapat ditempel di papan pengumuman, dan apabila tidak berada di tempat, maka panggilan bisa disampaikan kepada kepala desa atau kelurahan sesuai pasal 390 HIR, pasal 718 ayat 1 RBG, pasal 26 ayat 3 PP nomor 9 tahun 1975, dan pasal 138 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Poin B. Selanjutnya, panggilan di luar wilayah yurisdiksi. Apabila tergugat berada di luar wilayah pengadilan agama yang bersangkutan, maka ketua pengadilan agama memohon bantuan pemanggilan kepada pengadilan agama di mana tempat tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memohon kepada pengadilan agama yang dituju untuk memanggil para pihak. Biasanya tergugat karena saat ini berada di wilayah yurisdiksi pengadilan agama tersebut. Poin C. Pemanggilan di luar negeri. Metodenya, caranya yaitu, jika para pihak yang berperkara berada di luar negeri, sebagaimana tersebut dalam pasal 28 PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 140 kompilasi hukum Islam, maka panggilan dilakukan melalui Direktur Jenderal dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pemanggilan itu disampaikan kepada perwakilan RI, Kedutaan Besar RI di negara di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal, dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil dengan melampirkan sehelai surat gugatan. Selanjutnya, poin D, pemanggilan bagi tergugat yang gaib. Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui jelas penggugat berada, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya. Yang pertama, perkara yang berhubungan dengan perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, perkara yang berkenaan dengan kewarisan, pemanggilan dilaksanakan melalui Bupati atau Wali Kota Madya, yaitu terkait dengan ruang lingkupnya. Dalam wilayah yurisdiksi, pengadilan agama ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama di depan pintu utama atau Wali Kota Madya sebagaimana tersebut dalam pasal 390 ayat 3 HIR dan pasal 718 ayat 3 RBG. Dan apabila yang dipanggil meninggal dunia, maka disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikan langsung kepada ahli warisnya. Poin E, pemanggilan tergugat dalam perkara prodeo. Pemanggilan pemahaman pihak-pihak yang berperkara dalam perkara prodeo atau gugat dengan cuma-cuma tetap dilaksanakan sebagaimana dalam perkara biasa. Pemanggilan itu dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara tersebut baik secara lisan maupun tertulis, dan pengadilan tersebut telah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk beracara secara prodeo. Pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pengadilan agama. Poin ketiga, yaitu asas resmi dan asas patut dalam pemanggilan. Dalam asas resmi dan asas patut dalam pemanggilan terdapat beberapa poin. Yang pertama, mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dilaksanakan oleh jurusita atau pengganti yang sah dengan catatan jurusita
pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum pengadilan agama yang bersangkutan. Yang B, dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa atau lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tak dikenal, maka panggilan disampaikan lewat bupati atau wali kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Dan apabila yang dipanggil berada luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat, yaitu bisa melalui duta besar ataupun perwakilan-perwakilan yang lainnya yang berada di luar negeri. Dan yang terakhir, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Poin yang terakhir yaitu tentang pemanggilan tergugat yang tak diketahui tempat tinggal di luar negeri dan gila. Penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, adapun tata caranya, antara lain surat panggilan atau surat jurusita disampaikan kepada bupati atau wali kota sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya. Agar cara pemanggilan bentuk ini lebih objektif dan realistis, pengadilan perlu memedomi ketentuan pasal 6 ke 7 RV yang menegaskan yang pertama, selain penempelan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, pasal 6 ke 8 diatur tentang pemanggilan terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia dengan cara yang pertama, panggilan disampaikan kepada jaksa penuntut umum atau JPU sesuai dengan yurisdiksi relatif yang dimilikinya. Yang kedua, selanjutnya JPU memberi tanda mengetahui pada surat aslinya. Dan yang terakhir, mengirimkan turunannya kepada pemerintah untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan bagaimana kalau yang dipanggil ternyata gila atau orang di bawah kuratele? Maka yang dipanggil adalah orang yang bertanggung jawab secara nyata terhadap kehidupan sehari-hari orang gila. Orang di bawah kuratele yang dipanggil, yaitu mungkin orang yang mengurusnya atau orang yang bersangkutan yang setiap hari bersama orang yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.